ini saya dari IAIN Metro, Prodi Ekonomi Syariah dengan dosen Bapak Hasun Afandi Musina akan menjalankan suatu proses observasi yang dimana tempatnya adalah saluran MSP atas nama Mas Ari. Terus ya, jadi mungkin untuk selanjutnya saya sendiri Jumro Ferry Fernando dan narasumber saya pada sore hari ini. Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari MSP Sumber Kaos. Ini bergerak di bidang satuan kaos. Mungkin untuk selanjutnya ya teman-teman, mungkin langsung saja dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita selanjutnya di sini saya akan langsung bertanya Mas ya tentang apa yang menjadi modal dasar untuk membuka usaha MSP Studio Sablon. Kalau untuk dari saya itu modal dasarnya adalah membaca sebuah. Jadi sebuah usaha itu menurut saya itu dari tempat A langsung kita bawa ke tempat B itu belum tentu betul. Jadi kita mencoba, tapi itu belum modal saya awalnya itu melihat peluang di tempat A itu ada usaha seperti ini. Nah, yang kedua saya melihat di lingkungan saya ini ada nggak sih usaha seperti ini dan kira-kira jalan nggak? Nah, yang pertama itu lihat peluang. Yang kedua baru kita mencari informasi lebih, maksudnya ilmunya caranya itu gimana. Untuk selanjutnya mungkin langsung bisa kita di action atau melakukan apa yang sudah di planning tadi dari awal. Jadi pertanyaan pertama, mungkin lanjut ke pertanyaan atau pembahasan pada sore ini. Yang kedua, apa saja modal yang harus disiapkan untuk menjalankan usaha khususnya di MSP Studio Sablon? Kalau bilang modal Mas, jadi modal yang pertama itu kalau saya pasti niat dan tekad, itu yang pertama. Jadi setelah niat dan tekad itu baru kita menyenangi. Maksudnya menyenangi itu bisa dikatakan kita memulai usaha itu dari kesenangan kita dulu. Pertama kali kita niat, kita senangi niat itu. Nah, karena kalau usaha atau merintis sebuah usaha itu kalau barengi dengan menyenangi kegiatan itu pasti akan melaksanakan bosan, akan melaksanakan ini bisa jenuh juga kok ini nggak berkembang ya, kita mau mengembangkan itu pasti agak susah karena kita sendiri tidak menyenanginya. Yang ketiga itu garis besarnya, yang ketiga itu modal itu dibarengi dengan kita action. Yang kedua kita senangi lalu untuk kita mencari ilmunya. Dan sembari kita jalan, kita terus belajar. Yang ketiga baru modal dan action. Terus untuk modal dari pendanaan itu bagaimana Mas? Sebenarnya kalau untuk sekarang itu kan banyak vendor-vendor untuk khususnya di bidang kaos ya. Jadi kalau kayak seperti saya kan menggandeng juga ide-ide dari anak-anak muda yang masih sekolah pun yang bisa desain dari HP itu dia tidak hanya saya suruh untuk desain aja. Sekarang kan banyak tuh dari Canva, dari Pixelab dan lain-lain, itu banyak software atau aplikasi desain dari HP. Itu saya sarankan untuk diaplikasikan juga. Jadi kadang ada teman atau saudara atau apa minta desainkan logo buat usahanya misalkan. Nah, dari situ nanti kan terbangun ternyata tuh desain menyenangkan. Sembari belajar, nanti bisa ditawarkan atau bisa di kaos lo ini nanti dicetakin. Nah, di sini menerima seperti itu. Jadi kalau desain dari anak-anak muda teman-teman
itu bisa dicetak sablon bisa karena kita memakai sablon digital. Nah, dan untuk tempatnya nih gimana Mas ya untuk lokasi usaha ini? Lokasi di sini. Di sini saya lokasinya di Jalan Keran, di Yosonaji, Oh, teman-teman ya misalkan ingin sablon satuan bisa kit bisa banyak ini boleh ya Boleh, di boleh. sablon MSP Mas Ari ownernya. Jadi buat teman-teman misalkan ada pelatihan atau mungkin ingin mengasah soft skillnya dalam desain atau mungkin cetak sablon itu bisa datang di tempat Mas Ari gitu. Dan mungkin yang selanjutnya yaitu meminta dokumentasi terkait proses pembuatan produk dari mungkin desain sampai kaos itu bisa dipakai. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke proses yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Di mana sih proses dari sablon, misalkan dari awal desain hingga baju itu bisa dipakai. Jadi ini teman-teman ya untuk proses pembuatan sablon terkait proses dalam menghasilkan produk dari usaha di sini yaitu usaha sablon digital MSP Studio Kaos. Mungkin akan dijelaskan oleh owner atau pemilik Mas Ari. Oke, untuk mendapatkan sebuah hasil sablon digital, ini kita membahas sablon digital. Jadi yang pertama pasti kita sudah memiliki desain. Nah, contohnya seperti ini. Ini desain kita sudah punya, sudah siapkan desainnya. Nah, kemudian kita simpan atau kita save itu dengan format PNG. Intinya disimpan format PNG background transparan. Nah, setelah udah kita simpan, ini udah selesai, lalu kita proses untuk cetak di belakang. Itu kita masukkan ke software khusus untuk mencetak. Ini kita langsung cetak aja. Nah, ini proses cetaknya di sini. Ini mesinnya. Mesinnya ini mesin yang udah dimodifikasi, jadi ada tinta putihnya dan tintanya khusus untuk garment atau untuk kaos. Jadi bukan tinta printer yang buat ngeprint biasa di kertas. Ini kita menggunakan tinta khusus untuk di kaos. Dan kita menggunakan media ini plastik. Plastik ini juga plastik khusus. Jadi dia memiliki dua sisi, yang satunya masih atau mengkilap, yang satunya ngedok. Nah, untuk setelah print ini selesai, nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Ini yang sudah selesai. Ini desainnya. Oh, desain yang desain di laptop tadi Mas ya? Tadi, ini seperti ini. Nah, setelah selesai, kita kasih powder. Nah, ini powder lem ya. Ini lem powder namanya. Atau kalau ini bisa di lem tepung, tapi kita biasa menyebutnya lem powder. Lem powder. Ini kenapa disentil-sentil? Karena biar si powdernya hanya menempel bagian yang desainnya saja. Oh, bagian yang diinginkan Mas ya? Nah, setelah ini sudah rata, lalu kita oven di sini. Nah, kita masukkan oven. Di oven yang udah jadi nanti bakalan seperti ini. Ini kakaknya. Nah, ini yang udah jadi seperti ini. Lihat perbedaannya. Yang ini masih powdernya. Setelah di oven jadi seperti ini. Mengkilat Mas ya? Ya, lebih mengkilat. Ini karena si powder sudah meleleh dan menyatu dengan tinta. Kalau udah seperti ini dipegang enggak apa-apa. Biasanya kalau proses oven itu durasi waktu berapa Mas ya? Oven itu bisa di 3 sampai 5 menit. Ya. Ini yang udah jadi seperti ini. Nah, ini nanti kita tinggal langsung press. Press di kaos. Oh, di kaos. Jadi untuk tahap terakhir mungkin langsung kita press di kaos Mas ya. Lanjut proses. Nah, setelah ini tadi udah jadi, lalu kita press menggunakan mesin press yang suhunya sudah kita atur. Nah, ini posisinya nanti akan seperti ini.
Ini bagian depannya atau bagian belakang. Ini medianya. Ya. Kemudian ini desainnya. Lalu kita press dengan suhu yang sudah diatur. Nanti bakal jadinya seperti ini. Nah, ini yang udah jadi. Jadi ini hasil dari proses awal tadi Mas ya, dari proses desain, proses cetak sampai pemasangan hingga menempel ya. Jadi seperti itu proses dari awal hingga jadi baju yang bisa langsung dipakai dengan sablon yang bervarian ya. Tuh. Jadi untuk teman-teman misalkan ingin menyablon atau membuat seragam, tuh boleh banget ya di sini. Dan waktunya itu sangat relatif singkat Mas ya untuk pembuatan sablon DTF ya. Kalau untuk sablon DTF itu bisa lebih cepat prosesnya. Jadi demikian ya hasil observasi pada sore hari ini dari mulai apa sih modal dasar yang untuk membuka usaha khususnya MSP Studio Kaos ya. Yang kedua apa saja modal yang harus disiapkan ketika akan menjalankan sebuah usaha, dan yang ketiga langsung dijelaskan secara detail oleh Mas Ari selaku owner MSP Studio Kaos dari proses desain hingga selesai, dalam artian baju atau kaos bisa dipakai gitu ya. Ya mungkin terima kasih kepada Mas Ari atas waktu dan ilmunya pada sore hari ini. Demikian podcast atau wawancara observasi pada sore hari ini, semoga mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Terus yang kedua, semoga usaha atau MSP Studio Kaos ini berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Yuwoke Fernando dan Mas Ari pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.